Halo, salam jumpa. Saya Dias Bayu Saputra dengan NIM 0504762999 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempraktikkan sebuah tugas 2 dari mata kuliah MSIM 4206 Basis Data. Ini saya diberikan sebuah IRD dan ditugaskan untuk mengkonversikannya dalam MySQL yang ada di XMPP. Berikut praktik yang akan saya lakukan. Langkah pertama, saya memastikan XMPP ada dan berjalan. Kebetulan XMPP sudah saya install, sehingga saya memastikan MySQL berjalan. Salah satu cara XMPP berjalan untuk ngeceknya yaitu kita bisa menggunakan browser, yaitu kita ketik saja URL-nya yaitu localhost ya. Ini aja localhost. Kalau sudah muncul laman seperti ini, berarti ini sudah berjalan. Untuk akses MySQL-nya kita klik aja PHP My Admin. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah bisa mengakses um, PHP My Admin atau kita juga bisa membuat sebuah database. Langkah selanjutnya dari IRD yang kita ini saya analisis dulu sebelum memasukkannya ke dalam database. Di sini saya memiliki 6 entitas di mana saya bisa melihat di sini ada 3 entitas utama dan ada 3 entitas bantuan. Ya, entitas utamanya yaitu ada di administrator, pasien, dan dokter. Lalu sisanya yaitu entitas bantuan, yaitu dokter admin, daftar, dan pasien dokter. Mengapa saya mengatakannya dokter admin, pasien dokter, dan daftar itu adalah entitas bantuan? Ini bisa ditunjukkan dari contohnya entitas utama yaitu dokter, administrator, dan pasien, yaitu memiliki hubungan many to many. Seperti ini, sehingga hubungan many to many itu membutuhkan sebuah table junction atau entitas bantuan agar bisa direlasikan secara database. Selanjutnya, ketika saya sudah menemui entitas berdasarkan atribut-atributnya, kita bisa membuatnya menuju database. Di sini saya akan membuatnya, contohnya kita beri saja rumah sakit. Oke, database sudah diberikan. Tabel pertama yang akan saya buat yaitu buat aja yang pertama adalah dokter. Dokter di sini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atribut. Number of column, berikan saja 7. Lalu create. Oke, sudah ada 7 kolom. Yang pertama yaitu ID dokter, nama dokter. Misalnya, ID dokter, nama dokter. ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis.
Ini di ID dokter kita akan buatnya integer, nama dokter kita berikan varchar, tanggal lahir kita akan berikan date, alamat dokter kita berikan text, nomor HP, varchar, spesialis juga varchar, dan waktu kerja varchar. Kita berikan contoh aja untuk panjangnya yaitu 10, dan untuk nama dokternya 50. Teks biarkan saja, coba 50 dan save. Oke, oke, oke. Yang pertama dokter. Di sini saya akan buat ID dokter menjadi primary. Oke, sudah beres. Lalu kita buat lagi yang kedua yaitu pasien. Pasien di sini memiliki 4 atribut. Pertama ID pasien, nama pasien, jenis kelamin dan alamat. Nama pasien, jenis kelamin dan pasien. Jadi pasien kita berikan integer, nama pasien kita jadikan varchar. Jenis kelamin di sini saya akan berikan enum. Jadi enum itu cuma kita berikan pilihan. Jenis kelamin yang pertama misalnya laki-laki dan yang bawahnya perempuan. Atau misalnya yang lebih mudah aja pria dan wanita. Alamat pasien kita berikan jadi teks. Oke, lalu kita save. Oh iya, tabel namanya pasien. Di sini di tabel pasien kita buat ID pasien menjadi primary. Lalu selanjutnya administrator. Administrator memiliki 3 ya. Administrator, ID admin, nama admin dan waktu jaga. Di admin kita buat integer, nama admin varchar, waktu jaga buat aja varchar. Oke, administrator kita buat ID admin jadi primary key. Oke. Baru kita bikin tabel bantuannya. Yang pertama yaitu dokter admin. Dokter admin ada 3 ya. Di admin, di admin, ID jasa, ID data, ID admin ya aja. Oke, semuanya kita buat integer. Save. And kita buat ID data menjadi primary. Lalu ada di pasien dokter. Pasien dokter memiliki 5 atribut. Jadi kita bisa menambahkan satu kolom lagi. Oke, ID dokter, ID pasien.
BC dan C. Intinya masih integer, ini juga integer, ini juga integer. Waktu periksa kita bisa berikan varchar. Atau misalnya date aja, dataset ini baru varchar. Oke. Setelah pasien dokter, lalu yang terakhir ada daftar. Kita memiliki 3 atribut: ID daftar, ID pasien, dan ID admin. Semuanya integer, 10, 10. Oke. Di sini semua entitas sudah saya masukkan, sudah saya konversikan ke dalam MySQL. Tetapi untuk relationship-nya ini masih belum terhubung sama sekali semuanya. Bagaimana saya mendapatkan relationship, yaitu dengan bantuan dari tabel junction ini, tabel bantuan ini. Dokter admin, daftar, dan pasien dokter. Di dokter admin, kita memiliki ID dokter dan ID admin. ID dokter ini kita dapatkan dari entitas dokter, yaitu dari primary key-nya dokter, yaitu ID dokter juga. Dan ID admin di sini dapatkan juga dari administrator, yaitu ID admin. Ini pun berlaku kepada tabel junction yang lainnya, contohnya kayak daftar, ID daftar sebagai primary key dari daftar, tapi dia memiliki ID admin yang didapatkan dari administrator. Begitu juga ID pasien yang ada di pasien. Begitu selanjutnya. Maka dari itu, yang ada di tabel junction ini seperti ID admin dan ID pasien ini bakal saya jadikan menjadi foreign key yang berrelasi dengan primary key-nya di entitas utama. Contohnya yang dari daftar ini kita memiliki ID pasien foreign key, kita relasikan ke dalam ID pasien yang ada di entitas pasien. Kita akan coba ya. Kita akan coba di di daftar dulu yang pertama. Di daftar di sini kita akan buat ID daftar menjadi primary key. Lalu ID pasien dan ID admin kita akan menjadikan index dulu. Setelah menjadikan index, kita akan buat membuatnya menjadi berelasi ya.
Kita di sini menekan di relationship view yang sudah dijadikan indeks, yaitu ID pasien dan ID admin. Kita buat ya misalnya kayak ID admin, kita relasikan dari administrator, yaitu ID admin. Lalu misalnya tambahan lagi satunya itu ID pasien melalui pasien. Lalu save. Nah, selanjutnya ada di dokter admin. Kita lihat di struktur relationship. Bentar, ini juga kita ID admin dan ID dokter kita jadikan indeks. Kita sudah berhasil. Lalu dari struktur kita lihat relationship. Kita tadi yang ID adminnya dan ini juga ID dokter. Save. Oke, lalu pasien dokter. Kita juga buat ID dokter dan ID pasien jadi indeks dulu. Oke, semuanya sudah berhasil. Coba kita lihat di contoh hasil akhir ya. Ini dia hasil akhirnya. Misalnya kayak dokter admin, administrator, dokter admin, administrator, daftar dokter, pasien, paling bawah. Ya, berikut adalah contoh yang telah saya praktekkan. Pengkonversian dari IRD menjadi MySQL beserta juga contoh relasinya. Ya, oke, tidak ada masalah. Coba ini saya lihat. Oke, berikut praktik yang sudah saya lakukan untuk tugas MSIM 4206 basis data, yaitu pengkonversian IRD ke dalam MySQL di XAMPP melalui PHP MyAdmin. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada saran bisa diberikan melalui pribadi dan juga e-learning. Sampai jumpa.